Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Septia Putri dengan NIM A1A32586 dari kelas R001 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kemiskinan dan kesenjangan global. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Jadi, pengurangan angka kemiskinan telah menjadi top priority dalam pembangunan internasional, di mana norma baru, fakta, dan apa yang ditemukan dalam kemiskinan global secara bertahap telah menjadi bagian dari economic wisdom yang sudah mapan. Bahkan, oleh karena isu kemiskinan tidak berhubungan langsung dengan kepentingan dari negara-negara maju, isu ini seringkali digusur oleh isu lain, seperti terorisme, yang akibatnya kemiskinan hanya menjadi isu utama di lembaga-lembaga khususnya yaitu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang keberhasilan programnya kurang efektif, karena program tersebut bertentangan dengan mazhab mainstream yang lembaga-lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan IMF yang neoliberal. Nah, di sisi lain, usaha untuk membangun ekonomi terbuka melalui jalur neoliberal sepertinya justru malah menimbulkan implikasi yang jauh lebih buruk dalam hal pengentasan kemiskinan. Dengan mengutip salah satu penelitian yaitu UNICEF, ada salah satu seorang tokoh mengemukakan bahwa program penyesuaian struktural cenderung meningkatkan jumlah kemiskinan. Dengan kata lain, jumlah orang dan anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Temuan rintisan yang dilakukan oleh UNICEF ini, menurut tokoh Abraham Sen, seiring dengan penelitian-penelitian lainnya yang menegaskan bahwa penyesuaian struktural cenderung menurunkan standar hidup masyarakat miskin dengan memperburuk kondisi tenaga kerja. Jadi, tak hanya itu, perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global juga telah menciptakan ketidakamanan pangan yang semakin membuat orang-orang kesulitan pangan. Nah, akibatnya bencana lingkungan alam sering terjadi dan masyarakat miskin akan menjadi korban paling menderita. Oleh karena itu, persoalan kemiskinan tidak seharusnya diselesaikan dengan cara konvensional dengan semata-mata menyadarkan pada pembangunan ekonomi yang masih senantiasa bersifat orientasi pertumbuhan, tetapi juga perlu memperhatikan perubahan-perubahan yang berada di luar persoalan ekonomi, terutama yaitu perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global. Adapun faktor penyebab kemiskinan yang pertama yaitu disebabkan oleh faktor internal, di mana rendahnya pendidikan. Maksudnya yaitu pendidikan yang rendah membuat masyarakat sulit bersaing di pasar kerja. Menurut Herdiana, tahun 2022 telah mencatat bahwa rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas menjadi penyebab utama kemiskinan di tingkat desa. Yang kedua yaitu kurangnya modal usaha. Jadi, banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki akses modal untuk memulai usaha. Hal inilah yang mempersempit masyarakat untuk membuka peluang mereka meningkatkan taraf hidup. Yang ketiga yaitu minimnya keterampilan. Jadi, kurangnya pelatihan keterampilan dapat membuat masyarakat miskin sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya yaitu disebabkan oleh faktor eksternal, di mana yang pertama ada keterbatasan infrastruktur. Maksudnya yaitu terkhusus di wilayah pedesaan, buruknya infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air bersih dapat menghambat akses masyarakat terhadap pasar dan peluang ekonomi. Yang kedua yaitu distribusi kebijakan yang tidak merata. Jadi, kebijakan pembangunan yang lebih banyak terfokus di wilayah perkotaan dapat menyebabkan desa-desa tertinggal. Yang ketiga yaitu pengaruh ekonomi global. Nah, fluktuasi harga komoditas dan dampak globalisasi dapat memperburuk kondisi masyarakat miskin yang bergantung pada sektor informal. Selanjutnya yaitu menurut data-data statistik. Jadi menurut PBB, resesi global yang terjadi sejak tahun 2008 telah meningkatkan angka kemiskinan global hingga 6%
atau sekitar 90 juta orang. Nah, pada tahun 2009, menurut laporan tersebut, mulai dari 55 sampai 90 juta orang hidup dalam kemiskinan. Sementara itu, Bank Dunia melaporkan bahwa lebih dari 80% penduduk dunia hidup di negara-negara di mana kesenjangan semakin lebar. Lalu pada akhirnya perdagangan bebas mensyaratkan semua negara menggunakan modal perekonomian yang sama. Nah, dengan demikian, ia menghilangkan segala variasi yang bisa jadi memperlambat laju gerak operasi global dari perusahaan-perusahaan besar terpenting sewaktu mereka mencari sumber-sumber daya yang baru, pasar, dan tenaga kerja yang murah. Dalam konteks itulah, peranan WTO adalah merancang aturan-aturan global yang seragam untuk semua negara, yaitu satu aturan untuk semua dan secara khusus menentang undang-undang nasional di bidang lingkungan hidup dan globalisasi membantu kaum miskin sembilan sosial yang dianggap menjadi penghalang bagi perdagangan bebas perusahaan besar. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai bagaimana sih peran kebijakan publik dalam mengentaskan kemiskinan dan juga kesenjangan global. Melalui hal ini, teori keadilan harus dibahas dengan tujuan untuk memahami ide-ide yang diperlukan dengan memperbaiki setidaknya beberapa tindakan yang merugikan, seperti perilaku yang terjadi dan hasil yang berpotensi buruk terkait dengan kemiskinan dan ketidaksetaraan keseluruhan populasi tertentu, baik di Indonesia maupun internasional. Hal ini bukanlah proposisi teoretis atau pergeseran paradigma baru, karena konsep keadilan sosial telah terlihat di banyak tempat, yaitu pada sepanjang sejarah. Namun, meskipun pentingnya pengembangan kapasitas yang telah diakui secara luas, implementasinya seringkali dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti faktor-faktor kurangnya sumber daya, ketidakstabilan politik, dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kesempatan masih menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, kebutuhan yang mendesak untuk mengeksplorasi lebih lanjut strategi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan kapasitas, serta untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan peluang untuk meningkatkan efektivitasnya. Komparasi dengan konteks global telah menunjukkan bahwa pola hubungan antara kemiskinan, gender, lingkungan, dan radikalisme memiliki kemiripan dengan negara-negara berkembang lain. Misalnya di salah satu negara yaitu Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan, kemiskinan sering beriringan dengan eksploitasi perempuan dan juga degradasi ekologis. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.